sejarahnya daripada DDII ini, kan ini salah satu lembaga dakwah yang paling tertua di Indonesia ya. Kalau nggak salah 1967 kalau nggak salah. 67. 67. Nah mungkin ada sedikit gambaran ini kepada pendengar karena orang biasanya sering dengar DDII, ada juga DDI. Jadi agak mirip Ki. Ya, silakan Pak Prof. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga pada saat ini kita hadir bersama dalam rangka melakukan obrolan tentang rencana pelaksanaan musyawarah wilayah Dewan Dakwah Islam Indonesia yang insya Allah direncanakan pada tanggal 1 Februari 2025. Memang acara musyawarah wilayah seperti ini merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan sekali dalam 5 tahun. Dewan Dakwah melakukan musyawarah wilayah seperti ini, dan kali ini memang memiliki suatu kondisi yang lebih khusus karena proses pergantian kepengurusan pimpinan wilayah Dewan Dakwah Sulawesi Selatan ini itu karena ketua lama itu almarhum ya, meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Cuma kebetulan juga menjelang pada saat meninggalnya beliau Prof. Ali Mimaidin itu juga sudah mau berakhir periode kepengurusan kami di Dewan Dakwah. Karena itu insya Allah pada tanggal 1 Februari itu kami rencanakan bersama dengan panitia dan pimpinan Dewan Dakwah yang lama itu berusaha untuk menyelenggarakan rapat kerja wilayah yang tujuannya tidak lain adalah untuk menyatukan pandangan kita dalam rangka penetapan pengurus yang baru, lalu kemudian bagaimana bisa membuat program-program yang lebih aktual sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari perkembangan dakwah dan sekarang ini. Saya kira itu dulu sekedar pembukaan mungkin sebentar dilanjutkan oleh teman-teman. Saya akhiri dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kemudian kita ke Pak Prof Nusran mungkin selaku pengurus ya dulu di tahun 2019 sampai 2024 ini ya Prof ya. Nah selama ini bagaimana kita sebagai pengurus dalam hal melihat peran daripada DDI ini Sulawesi Selatan, tentu banyak hal yang menjadi program-program keumatan ini Pak. Ya. Mungkin ada sedikit gambaran dari gambaran programnya seperti apa. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Setelah tadi dijelaskan oleh Prof. Syahrir Marlongi sebagai Ketua Dewan Syuro DDII atau biasa Dewan Dakwah ini kita singkat Dewan Dakwah Sulsel saja. Oh, Dewan Dakwah Sulsel. DD Sulsel. Iya. Karena di Sulawesi Selatan kalau DDI ya mengkosong. Ya mirip-mirip ya. Ya ini DDII, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Jadi mungkin saya bercerita sedikit dulu karena tadi ditanyakan tentang apa sejarahnya. Jadi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini itu pendirinya Pak Natsir. Oh, yang Pak Natsir ini adalah Perdana Menteri. Iya, Masya Allah. Pejuang jadi juga. Kalau kita dengar dulu yang mencetuskan NKRI, beliau ini. Ya, dengan mengadakan yang namanya mosi tak percaya. Jadi ketika itu beliau jadi Perdana Menteri. Tapi setelah era Soekarno, beliau memang kan di Masyumi ya. Partai Masyumi terkenal. Betul. Itu jadi cuma 3 dulu partai yang hebat. Masyumi, kemudian NU dan PKI. Ya, itu. Jadi sebenarnya Dewan Dakwah ini sudah lama ya. Dia berbasis di 3 pilar. Pertama pilar kampus,
Ya, kemudian yang kedua pilar masjid. Ya, masjid. Dan yang ketiga pilar pesantren. Ya, ini 3 pilar inilah yang menjadi core dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pusat. Yang kemudian di daerah-daerah provinsi namanya perwakilan. Ya, istilahnya gitu. Jadi bukan DPP atau DPW, tidak ada ya, gitu ya. Jadi selama ini memang kegiatan kita ini lebih banyak ke dakwah, pengabdian, juga adalah membentengi umat dari ar-riddah. Ar-riddah itu pemurtadan. Jadi kita punya dai-dai yang pakar kristologi. Iya, pakar kristologi memahamkan itu. Makanya kami salah satunya kegiatan di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang kita kantornya berpusat di Kompleks Umi. Jadi kebetulan Prof Syahrir ini ketua takmir masjid Sultan Alauddin. Iya. Sama berarti Pondok Ilmiah ya. Beliau ketua Dewan Syuro tapi ketua masjid juga. Iya, gitu. Jadi sekarang itu lokasinya di Masjid Racing Center misalnya, ya. Sekarang Jalan Profesor Abdul Rahman Basalama. Iya. Di situ kegiatan kita, ya. Jadi nomor 30, ya. Jadi itu Masjid Dewan Dakwah. Dewan Dakwah dulu tukar gurin dengan Umi. Kami juga ini kan dari Umi juga. Jadi itu sejarahnya. Jadi 3 pilar inilah yang kemudian digarap, dikembangkan, dan setiap pilar-pilar ini juga itu diwadahi dengan yayasan. Makanya kami ada namanya Yayasan Sultan Alauddin. Jadi dulu Dewan Dakwah itu dasarnya itu di yayasan, ya foundation. Inilah yang kemudian diantisipasi, karena kalau dia ormas dia bisa kemudian diberangus oleh pemerintah waktu itu ya. Ya karena Pak Natsir ini akhirnya berseberangan begitu ya. Ya, walaupun dia tadinya adalah menteri dan perdana menteri. Iya. Nah, kami selaku pengurus di Dewan Dakwah Sulsel ini itu aktivitasnya ya tadi ada namanya mu'allaf care juga. Jadi kepedulian pada mu'allaf ya, kepedulian pada desa tertinggal ya. Luar biasa. Jadi jadi kami punya dai-dai yang diberikan gaji langsung dari pusat. Ini ada seperti di Luhut Timur, di Palopo ya. Jadi cabang-cabang kita sebenarnya banyak. Jadi ini tinggal dibangunkan kembali. Nah, tentu sebentar Pak Andi Syahrir akan menjelaskan tentang teknis karena beliau ketupat. Ketua panitia, dan ada Pak Dr. Nas Anwar Endre, beliau sekretaris. Jadi mungkin dengan waktu yang singkat ini kami selaku SC, steering committee atau tim pengarah itu mengarahkan kita akan mengadakan musywil untuk pergantian kepengurusan. Memang sudah waktunya ya. Jadi kalau orang kita sekarang watun nami. Iya, mestinya memang kemarin Desember 2024. Tapi karena berbagai kesibukan para pengurus ini, maka kita nanti akan bermusywil Dewan Dakwah Sulawesi Selatan itu di tanggal 1 Februari. Ya, itu berlokasi kita akan di Menara Umi. Di Menara Umi. Untuk teknisnya nanti mungkin akan dijelaskan lain. Saya kira kita cukup. Terima kasih. Pak Ketupat ini, Pak Syahrir, berkaitan dengan muswil ini. Apakah nanti muswilnya ini diselenggarakan bertepatan dengan hari ulang tahunnya DDII? Karena kalau nggak salah bulan 2 ya, hari lahirnya ya. Tanggal kalau nggak salah ya. 26 Februari. 26 Februari berarti bulan 2 ya. Betul. Apakah muswilnya nanti diadakan di bulan 2 atau mungkin ada waktu-waktu yang dipilih oleh Pak Syahrir sendiri nih untuk pelaksanaan muswil ini sendiri, Pak? Oke, makasih atas ini. Kemudian tadi saya ini sebagai ketua panitia, panitia yang dipilih oleh rapat Dewan Dakwah yang baru. Mungkin perlu saya jelaskan bahwa tugas kami sebagai panitia itu adalah yang pertama adalah menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan persiapan untuk musyawarah. Jadi panitia ini rencana punya kegiatan ini ada 2. Pertama itu adalah tanggal 1 Februari itu tahun 2025 itu akan ada musyawarah pemilihan pengurus baru, kemudian pertanggungjawaban pengurus
lama di Misioner, kemudian sekaligus akan membuat program kerja yang baru. Nah, kemudian yang kedua itu nanti panitia ini akan melanjutkan, mungkin ada seminar yang itu nanti rencana akan merangkaikan itu hari ulang tahun Dewan Dakwah. Milad itu karena lahirnya ini Dewan Dakwah seperti apa yang disampaikan oleh teman tadi Pak Dr. Nusram itu dan Prof. Sahril Malongi itu bahwa itu tanggal 26 Februari tahun 1967. Itu lahirnya itu di Dewan Dakwah. 50 lebih ya, 58 ya? Iya, sudah 58 tahun yang lalu. Yang ini didirikan oleh seorang tokoh yang mantan Perdana Menteri. Kelima adalah Muhammad Nasir, yang seperti digambarkan tadi oleh pengurus DDI wilayah Sulawesi Selatan. Nah, dalam tahap kedua ini sekaligus pelantikan pengurus baru. Kemudian yang dilanjutkan dengan milad, milad dengan sekaligus dengan akan kita lakukan seminar dan kita akan undang para tokoh-tokoh nasional yang memang piawai dalam ini. Karena sejarah yang seperti disampaikan tadi bahwa terbentuknya Dewan Dakwah ini memang disponsori para alim ulama, jadi kumpulan para ulama yang gagas oleh Pak Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri waktu itu. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini tadi sudah disampaikan bahwa kita akan melakukan musyawarah itu di tanggal 1 Februari 2025 itu di UMI, Menara UMI. Kemudian di Menara UMI nanti ini akan kita undang semua pengurus dari daerah Dewan Dakwah dari daerah-daerah kota Madia dan kabupaten, sehingga kita harapkan nanti bahwa ini juga menjadi ajang pertemuan silaturahim kepada semua para Dewan Dakwah atau apa istilahnya ketemu kangen di situ, dan kita mungkin akan meminta juga ide-ide tanggapan dari teman-teman yang yang pengurus Dewan Dakwah. Mungkin pengurusnya juga ini sudah agak usur yang banyak, tapi ya kita harapkan nanti ya insya Allah nanti akan generasi muda juga muncul untuk mendampingi orang-orang senior Dewan Dakwah, karena senior juga itu sangat kita butuhkan dalam melanjutkan kepemimpinan ini. Kemudian junior juga itu penting, karena junior itu memang sudah alamnya juga ya sebagai generasi digital ya. Kita ini generasi generasi yang agak yang ini, jadi kita sudah membimbing. Oke, saya kira ini yang kegiatan ini mungkin Pak yang saya sampaikan ini, bahwa inilah rencana kegiatan kita ini, dan kita sudah semua persiapan ini Prof. Ini sudah lengkap semuanya, kita sudah siapkan undangan ke DPP sudah ada, kemudian undangan-undangan untuk pengurus daerah itu sudah sementara kita ini, dan insya Allah dalam 1-2 hari akan selesai semuanya. Ini mungkin sekaligus juga laporkan saya ke Dewan Syuro kegiatan kepanitiaan ini. Ya, saya kira ini yang dulu saya sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebetulan ada juga sekretarisnya di sini, Pak Dr. Andes Anwar Endre. Mungkin sejauh ini seperti apa? Nanti ini rencana yang diundang ini apakah setiap perwakilan di kabupaten ada nggak ya? Kabupaten nih Pak. Nah, sejauh ini persiapan undangan ini seperti apa nih Pak? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rencana musyawarah wilayah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Sulawesi Selatan, atau sering disebut dengan tadi oleh Ustaz Nusran bilang Dewan Dakwah, itu yang lebih familiar disebut untuk menjadi perbedaan, bahwa sebagaimana kita tahu bahwa musyawarah wilayah ini adalah agenda 5 tahunan atau 1 periode kepengurusan. Nah, bahwa agenda ini sebenarnya itu sudah
dilakukan beberapa kali perubahan, penundaan. Karena berakhirnya kepengurusan kita itu adalah tanggal 4 November sudah 2024. Sebenarnya itu berakhir kepengurusan untuk periode yang kemarin. Cuman ya tanggal itu kemudian kita rencanakan tanggal bulan Desember, itu sekitar tanggal 23 Desember, tetapi kemudian tertunda. Ya. Lalu kemudian ya, kita pindah ke tanggal 25 Januari. Nah, setelah tanggal 25 Januari ternyata ditunda lagi menjadi tanggal nanti, insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi penundaan, tanggal 1 Februari yang akan datang ini, dan insya Allah persiapan kita sudah siap. Persiapan itu mengenai tadi sudah surat-surat sudah kita siapkan. Terus kemudian yang diundang nanti pesertanya adalah para pengurus Dewan Dakwah Sulawesi Selatan yang ada, kemudian tokoh-tokoh Dewan Dakwah yang ada di Sulawesi Selatan, lalu kemudian perwakilan Dewan Dakwah yang ada di kabupaten kota. Ya, karena hampir seluruh kabupaten kota sebenarnya ada perwakilan kita di sana. Cuma memang selama ini kurang kita kemudian melakukan pertemuan dengan mereka, sehingga ajang musyawarah wilayah ini adalah merupakan ajang yang sangat ajang yang sangat baik sekali untuk kemudian kita bisa melakukan silaturahim, menyambung silaturahim. Yang akan di perwakilan kita itu ada dulu namanya dai Dewan Dakwah yang dikirim oleh Dewan Dakwah awal, itu yang oleh Dewan Dakwah Pusat juga, kemudian secara khusus telah meminta kepada mereka dan untuk menghadirkan di acara musyawarah wilayah ini. Misalnya ada yang di sana di Luwu itu ada namanya Ustadz Harun Al-Rashid, itu orang Madura yang dikirim ke Luwu untuk mengembangkan dakwah ini sebagaimana tadi Ustaz sebut. Kemudian ada Pak Ahmad Tawalla di Malino dulu yang kemudian itu gencar kemudian melawan yang namanya kristenisasi dulu di Malino. Kemudian ada yang namanya Pak Sumitro itu kemudian dia dulu ditempatkan di tim-tim. Begitu tim-tim kemudian keluar, maka beliau pindah ke Makassar. Nah, itu tokoh-tokoh semua dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Dewan Dakwah yang dulu dikirim ke daerah-daerah pelosok untuk melakukan dakwah, dan itu kita berusaha untuk hadirkan nanti di acara musyul ini. Tentu kita mengharapkan ada ide-ide atau ada sejarah yang mereka ceritakan kepada kita untuk kemudian generasi ini bisa dilanjutkan. Saya kira itu, dan persiapannya itu sudah kita siapkan semua, kontaknya sudah sementara kita telusuri, dan juga sekaligus bagi pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 4 yang ada di seluruh Sulawesi Selatan, mungkin ada yang mendengar siaran ini, maka kemudian kalau misalnya ada yang mengetahui, ada yang tahu tentang tokoh Dewan Dakwah atau dai Dewan Dakwah yang pernah dikirim ke daerah-daerah dan kemudian belum sempat kami sampaikan, belum sempat kami kontak, dan kemudian dengan siaran ini saya kira dengan itu saya mengundang mereka. Saya mengundang mereka untuk datang nanti di acara Muswil Dewan Dakwah Sulawesi Selatan yang rencana insya Allah akan bertempat di Menara Umi, yaitu ada di Menara Umi yang kita laksanakan nanti insya Allah. Dan insya Allah nanti sudah disiapkan setiap peserta yang dari daerah disiapkan akomodasi. Insya Allah. Jadi saya kira ini juga sekaligus sebagai undangan kepada para tokoh-tokoh Dewan Dakwah, para dai-dai Dewan Dakwah yang pernah dikirim ke daerah-daerah untuk kemudian menyampaikan dakwah, untuk hadir di acara musyul nanti, dan sebagaimana tadi Pak Ketua katakan untuk melakukan temu kangen, untuk melakukan temu kangen dengan para pengurus Dewan Dakwah yang ada. Mudah-mudahan Dewan Dakwah yang sekarang ini, ya kepengurusan yang akan datang insya Allah akan lebih hidup lagi,
dan kemudian lebih gencar lagi kemudian melakukan dakwah dan kemudian menyebarkan ke dakwah di pelosok-pelosok tanah air khususnya di Sulawesi Selatan ini. Karena kita tahu Dewan Dakwah ini adalah memang dari dulu oleh Pak Nusran tadi adalah dalam rangka menghantar itu kegiatan pemurtadan waktu itu. Ya, baik. Itu saya kira memang tujuan kita di Dewan Dakwah. Insyaallah panitia sudah siap ya. Oke. Mulai dari akomodasinya, kemudian tempatnya dan lain-lainnya. Saya kira itu. Baik. Sebelum kita lanjut, kita hadirkan dulu satu kelong berikut ini. Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan. Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun, seiring dengan perkembangannya, pinjol juga mulai digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan pinjol di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai perusahaan peminjaman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online. Perkembangan pinjaman online ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan pinjaman online yang ilegal. Terdapat beberapa kerugian pinjaman online di perusahaan ilegal. Pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi, biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat dan bunga yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua, data pribadi dapat diakses jika pemohon tidak segera melunasi tagihan utang. Ketiga, bunga tinggi saat penagihan yang tidak diketahui pemohon.
Keempat, penagih agresif yang terkadang mengancam pemohon. Kelima, penyembunyian informasi penting yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penipuan. Sepanjang tahun 2023 ditemukan sebanyak 25 orang bunuh diri karena pinjol, bank keliling, dan bank emok atau yang dulu sering dikenal sebagai rentenir. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kasus bunuh diri tersebut sangat mencemaskan dan menjadi pertanda bahaya bagi pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha untuk mengambil tindakan dalam pencegahan hal tersebut. Waspadalah dengan pinjaman online. Kemudahan dalam proses pengajuan dapat berakibat buruk di masa depan. Bijaklah sebelum meminjam.
perdagangan, mungkin dari sisi semacam guest house atau ya mungkin hotel lah, kalau jika memungkinkan untuk dalam bentuk dibangun hotel sebetulnya lokasinya itu memungkinkan sekali untuk dijadikan pusat bisnis syariah yang ada di sekitar kompleks itu. Lalu kemudian kami punya tokoh, punya kader yang juga memiliki kemampuan ekonomi yang sangat besar ya. Nah, ketika mereka ini mampu kita galang bersinergi membangun suatu bentuk usaha tertentu, maka kita optimis bahwa Dewan Dakwah dalam mengembang fungsinya untuk melakukan dakwah ini sudah tidak lagi kesulitan dalam hal pendanaan. Dan kalau itu mampu dicapai, saya kira program yang dicanangkan oleh pengurus itu untuk menyampaikan dakwah sampai ke pelosok-pelosok daerah itu sangat memungkinkan sekali. Berarti dai-dai yang dikirim oleh DDI ini, dai-dai yang dikirim itu memang ada memang maksudnya dari masyarakat itu tidak usah lagi memberikan insentif atau bagaimana ini, Prof? Karena kan selama ini kan ketika misalnya dai-dai yang lain ya, mungkin ketika misalnya mengisi acara ataupun khutbah itu kan biasanya dari masjid yang memberikan istilahnya one transport lah, karena memang butuh perjalanan ke sini misalnya. Nah itu dari sisi pembiayaan nanti di DDI sendiri ini sudah mampu memberikan insentif sendiri kepada dai-dainya gitu ya. Kita berusaha memang agar dai-dai yang kita kirim ke daerah-daerah itu tidak tergantung pada misalnya honor-honor yang ada di masjid di daerah, karena pada umumnya juga kasihan minim, kecil karena sekali ya. Betul-betul itu kan di daerah pelosok itu kasihan dia butuh sebenarnya itu dia haus dengan pendakwa-pendakwa, tetapi terkadang terkendala biaya tidak bisa mengundang dai-dai ke kampungnya, tidak bisa mendatangkan. Apalagi ini mau bulan puasa, Pak. Betul. Nah, disitulah kita berusaha Dewan Dakwah ini berperan untuk menutupi kekurangan dan keterbatasan dai-dai kita di daerah itu, agar Dewan Dakwah memang punya program untuk meng-backup segala hal berkenaan dengan kebutuhan dari dai-dai kita yang akan ke daerah itu. Nah, karena itu sekali lagi saya mengharapkan dan berharap banyak agar pengurus yang akan datang ini betul-betul bisa membangkitkan sumber-sumber pendanaan untuk bisa membiayai segala program yang dicanangkan oleh pengurus kita. Saya kira itu. Saya ke Pak Syahri dulu berkaitan dengan Muswil ini. Memang harus ada pergantian pengurus kan nanti di Muswil ini, dan tentu apakah kriterianya itu menjadi sosok ketua umum, figurnya itu seperti apa? Apakah memang ada kriteria khusus ini Pak Syahri? Ya ini. Jadi panitia itu sudah membuat acuannya semuanya, termasuk itu tadi bahwa untuk memilih seorang pengurus yang akan datang itu paling tidak sudah ada kriterianya. Salah satu kriteria tadi itu sudah sampaikan oleh Prof. Syahri tadi itu, bahwa pengurus akan datang itu harus dia bervisi, misi itu bisnis juga, karena segala sesuatu yang mau dibiayai termasuk dakwah itu memang butuh kos yang besar, butuh biaya yang tinggi. Nah, ini sebenarnya ada sejarah ini yang masa lalu ini Dewan Dakwah. Kalau dulu tuh Pak Nasir itu masih ketua Dewan Dakwah, Prof. Itu semua dai-dai yang Dewan Dakwah yang diutus untuk ceramah-ceramah di masjid itu tidak menerima amplop di masjid. Dan dia tolak itu amplop di masjid. Dan itu dibayar oleh Dewan Dakwah. Dewan Dakwah yang membayar itu honornya mereka, dan itu jauh lebih tinggi dibanding dengan apa yang diberikan misalnya di masjid. Disitulah puncak kejayaannya dan sangat dikenal, dan orang kagum dengan dakwah. Bahwa ternyata ada juga kelompok dai yang namanya Dewan Dakwah itu memang betul-betul ikhlas. Tidak menerima amplop dari masjid. Ini acuannya ini Pak Ruslan ini kita sudah buat di kriteria. Jadi ada di kriteria calon-calon pemimpin yang itu tadi salah satu tadi. Yang kedua itu dia adalah seorang akademisi yang punya
punya nilai-nilai pemahaman agama yang cukup ya, seperti sebenarnya kita sudah rumuskan ini ya. Saya tidak mau sebenarnya berbicara person per person, orang per orang, tapi menurut saya dengan teman-teman semua visinya seperti Prof. Syahrir ini yang kita cari orang-orang pemimpin yang seperti ini. Ya, saya sudah sampaikan juga bahwa Prof. Syahrir itu yang paling cocok sebenarnya untuk menjadi Ketua Dewan Dakwah Sulawesi Selatan dengan misinya itu. Tapi ya ini nanti kan tergantung forum. Forum. Tapi saya kira kalau kita mau bicara profesionalisme, hati nurani, orang yang paling banyak bekerja di Dewan Dakwah selama ini, selama satu periode terakhir ini, kemudian ide-ide yang lahir dari Dewan Dakwah selama ini, ya memang Pak Prof. Syahrir itu adalah motornya di situ. Ya, dibantu oleh Pak Anwar ini, Pak Anwar Endre ya. Jadi kalau ini yang seperti Pak Anwar ya ini bisa mendampingi Prof. Syahrir. Ke Pak Anwar Endre juga berkaitan dengan Musbil nanti nih Pak. Mekanisme pemilihannya ini seperti apa? Apakah nanti memang musyawarahnya itu dalam bentuk suara terbanyak nanti yang dipilih atau bagaimana? Ada mekanisme khusus yang memang sudah disiapkan untuk nanti pemilihan ini Pak? Iya, baik. Mekanisme pemilihan itu kan sudah diatur di dalam anggaran rumah tangga. Iya, ada RT-nya. Kita punya organisasi. Iya. Tentu di dalamnya di situ di persyaratan di dalam anggaran rumah tangga sudah disebutkan tentang persyaratan menjadi ketua. Ya. Kemudian mekanismenya di dalam pemilihan itu yang dipilih adalah formatur. Lalu kemudian di formatur itu ya tergantung kebutuhan, apakah mulai 5, 7, 9 ya. Penting biasanya formatur ganjil. Nanti formatur itulah yang kemudian memilih siapa yang akan ditunjuk menjadi ketua, siapa yang paling cocok menjadi ketua. Dan menjadi ketua tidak mesti bahwa dia menjadi suara terbanyak sebenarnya dalam pemilihan, tetapi siapa yang disepakati di dalam formatur itu, itulah yang akan menjadi pimpinan kita. Kemudian yang kedua yang dipilih menjadi di formatur itu adalah ada keterwakilan. Ada keterwakilan dari pengurus lama, ada keterwakilan dari pembina, ada keterwakilan dari dari perwakilan daerah atau pasal musyawirin. Dan itulah kemudian yang bermusyawarah untuk menentukan pilihan dan masing-masing. Insya Allah saya kira kalau itu yang kita lakukan ya secara formatur itu, dan sebenarnya Dewan Dakwah tidak begitu, karena di Dewan Dakwah tidak ada orang yang ambisi untuk menjadi ketua. Karena di Dewan Dakwah ya memang kita tidak ada orang yang, tidak ada jalan kita mencari uang di Dewan Dakwah, tetapi kita akan bagaimana membuat kemudian di Dewan Dakwah ini dakwah itu tidak selamanya kemudian kita meminta-minta. Ya, seperti tadi Prof. Syahrir katakan bahwa saya kira aset Dewan Dakwah di Sulawesi Selatan ini sangat memungkinkan untuk kita kemudian kembangkan dan kemudian bisa kita untuk mendapatkan biaya-biaya untuk membiayai dakwah, untuk membiayai dakwah kita itu. Nah makanya mestinya nanti ada nanti ide-ide usaha yang kemudian bisa kita lakukan untuk jadi bukan hanya mereka hanya yang menjadi ketua itu bukan hanya yang mereka kita katakanlah dia punya nama yang besar ataukah kemudian dia adalah seorang ustadz yang hebat, tetapi di samping dia ustadz dia harus punya pemikiran atau ide-ide yang kreatif dalam rangka seperti yang disebutkan tadi Prof itu, dalam rangka mencari sumber-sumber dana dalam rangka membiayai dakwah-dakwah kita. Apalagi tadi bahwa dakwah kita itu banyak, kita biasa kadang memang kirim ke di pedalaman seperti yang lalu-lalu itu yang selalu diingat oleh orang Dewan Dakwah. Di pelosok kita mengirim dai-dai ke pelosok yang biasa kadang seperti misalnya bagaimana dakwah di pedalaman Papua. Itu yang dilakukan oleh Ustadz Pak Garamatan itu, yang kemudian itu sebenarnya adalah Dewan Dakwah yang banyak ke sana mengirim di pedalaman itu. Nah, itu yang sebenarnya yang kita pilih nanti adalah mereka yang memiliki ide-ide itu. Ide-ide itu untuk mengembangkan dakwah itu.
Nah, kemudian yang kedua adalah sekarang kita di Dewan Dakwah itu yang perlu dipikirkan oleh ketua nanti terpilih ada kita namanya ADI. ADI itu Akademi Dakwah. Akademi Dakwah Indonesia. Itu sebenarnya adalah Akademi Dakwah ini adalah merupakan apa istilahnya pembibitan istilahnya kalau untuk masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Itu yang ada di Jalan Keramat Raya 45, kantor pusat Dewan Dakwah, dan kemudian juga ada kampusnya di Bekasi. Dan sekarang ini kita ada di sini di Sulawesi Selatan, kita buat namanya ADI Sulawesi Selatan. Itu dia bukan sebenarnya bukan pendidikan formal karena tidak, artinya isinya mengikut ke STID, tetapi dia juga termasuk juga adalah lembaga pendidikan non formal. Jadi kita kemudian kita didik, tetapi sudah diintegrasikan dengan kampus STID Bekasi pusat. Jadi kuliah 1 tahun di sini, lalu kemudian setelah itu mereka langsung semester 3 di sana di STID. Nah itu ADI Akademi dan Dakwah Indonesia ya. Ini nanti semacam apa yang ingin masuk, misalnya ada yang berminat ini kan banyak misalnya, itu memang apakah dilengkapi juga dengan istilahnya ijazah nanti kalau sudah lulus dari ADI ini, sehingga nanti dai-dai ini bukan hanya sekedar bisa juga istilahnya juga bisa menjadi penyuluh-penyuluh agama yang tentunya bisa dari Kementerian Agama, misalnya mungkin kalau mau mendaftar jadi penyuluh agama gitu, atau memang dia memang didedikasikan khusus memang untuk mengabdi kepada masyarakat setelah nanti alumni daripada ADI ini sendiri. Silakan. Iya. Jadi memang ADI ini kita buat memang untuk alokasi untuk memang persiapan untuk dai. Jadi kita memang bukan diajarkan mereka untuk berpikir menjadi pekerja, menjadi PNS, menjadi apa, tetapi nasibnya ya alhamdulillah. Kan? Tetapi kita memang didik untuk menjadi dai dan kita makanya begitu dia setelah mereka selesai kuliah di STID Muhammad Natsir, itu tidak langsung dikasih ijazah. Harus pengabdian dia dulu. Harus mengabdian dulu minimal 1 tahun. Iya, betul. Itu dikirim itu seperti sekarang yang ada di Makassar ini yang membantu kita di ADI itu. Itu ada 1 orang itu sementara pengabdian, dia sudah menyelesaikan perkuliahannya. Mata kuliahnya sudah selesai, kemudian tinggal menyusun skripsi. Jadi begitu selesai pengabdian menyusun skripsi, ujian baru bisa ambil ijazah. Nah, itu pula. Dan kemudian yang masuk di ADI ini, itu yang masuk di ADI ini adalah mereka yang pertama memang punya girah untuk melakukan dakwah. Jadi dan itu kita lakukan dengan gratis. Sementara sekarang masih gratis. Semua dibiayai oleh. Tapi kedepannya kita berharap bahwa tidak lagi kemudian gratis kalau misalnya ini sudah pengelolaan kita sudah bagus, karena ini kita baru mulai di Sulawesi Selatan baru kurang lebih 1 tahun. Itu masih gratis semua, fasilitas disiapkan, tempat tidurnya, makan minumnya, buku-bukunya apa semua kita siapkan. Itu mereka hanya segera belajar saja. Dia belajar saja itu ADI ini. Nah kemudian setelah itu mereka dikirim ke STID Muhammad Natsir. Nah setelah di sana juga dia hanya membayar tanda istilahnya keseriusan untuk masuk di sana. Itu hanya kurang lebih 2 juta. Itu pun dikembalikan nanti pada saat dia selesai. Uang jaminan lah ya. Itu hanya catatan saja ikatan itu, dan setelah itu mereka kuliah lagi di sana gratis lagi. Nah itulah ADI kita yang kita sementara maka itu yang akan dikembangkan oleh pengurus yang akan datang ini. Baik. Waktu sebenarnya sangat terbatas sekali, tapi sebenarnya masih banyak yang ingin gali tentang DDI ini sendiri, dan saya juga baru melalui obrolan ini banyak tahu tentang kegiatan-kegiatan DDI ini, semacam dalam hal pembibitan dai-dai yang profesional yang siap mengabdi kepada masyarakat dan juga mengirimkan dai-dai ke pelosok, dan tentu masih banyak lagi bidang yang sebenarnya bisa kita gali nih, tapi mungkin di lain waktu Pak ya. Nah mungkin Pak Syahril sebagai closing statement berkaitan dengan Muswil ini Pak, selaku Ketua Panitia ini, apa yang ingin disampaikan kepada khususnya DDI ini, anggota-anggotanya yang tergabung dalam Dewan Dakwah ini. Silakan Pak Syahril. Iya, makasih. Jadi sebagai Ketua Panitia, saya sangat mengharapkan kepada semua orang-orang Dewan Dakwah yang telah mendengarkan ini siaran ini RRI,
itu mereka ikut serta hadir di dalam musyawarah besar kita ini, Dewa Doa pada tanggal 1 Februari. Dan semuanya yang mendengarkan juga sampaikan kepada teman-teman yang lain, baik di daerah-daerah maupun sampai di pelosok-pelosok tanah air, bahwa insya Allah Sulawesi Selatan itu akan melakukan musyawarah pada tanggal 1 Februari yang akan datang, dan tempatnya itu adalah Menara Umi. Ya, ini insya Allah akan dihadiri oleh Ketua Pusat Dewan Dakwah Jakarta yang Bapak Dr. Adian Husaini. Ya, saya kira itu Ji, saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pengurus dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Pak Prof. Dr. Haji Syahrir Malonggi atas waktunya datang ke studio, kemudian Pak Syahrir dan juga Pak Anwar Enre atas waktunya hadir. Dan semoga perbincangan kita kali ini bisa menjadi informasi baru bagi pendengar kita, khususnya yang belum terlalu mengenal DDI. Ternyata luar biasa dedikasinya DDI ini membangun negeri ini ya, mulai dari mengawal perjuangan sampai detik ini tetap masih melanjutkan dakwah-dakwah ke daerah-daerah, tentunya memberikan pencerahan kepada umat-umat, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.